Wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore untuk teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Multivariat. Nah, dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita menentukan jumlah atau ukuran sampel, jadi jumlah subjek, untuk melakukan analisis multiple linear regression, begitu ya. Nah, jadi yang pertama, karena kita hendak melakukan analisis pada multiple linear regression, di test family ini kita pilih F-test ya. Kemudian dari sini kita mencari ke bawah yang mana yang akan kita analisis, mana yang akan kita lakukan. Nah, karena sistemnya adalah model force entry, maka kita pilih opsi ini, yaitu linear multiple regression fixed model R square deviation from zero. Nah, untuk menghitung ukuran sampel, kita menggunakan tipe analisis a priori. Sehingga kita membutuhkan informasi berupa effect size, kemudian alpha, nilai power, dan berapa jumlah prediktor dalam penelitian kita. Di pertemuan sudah saya jelaskan bahwa untuk effect size lemah itu di sini juga dituliskan, itu kita untuk effect size ini diperkirakan dari hubungan antar variabel kita di populasi. Nah, effect size lemah itu kita bisa menuliskan nilai 0,02. Untuk hubungan yang sifatnya medium, kita gunakan 0,15 atau effect size yang kuat kita gunakan 0,35. Tapi perlu diingat ya teman-teman, sekali lagi ini sangat tergantung dari variabel-variabelnya. Jadi lebih bagus ketika sebelum kita melakukan penelitian, kita mencari tahu dulu melalui literatur review berapa kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain di penelitian-penelitian yang sudah ada. Dari situ kemudian kita bisa kalkulasikan atau kita bisa perkirakan berapa effect size yang kita butuhkan untuk analisis kita. Begitu. Nah, jika kemudian kita menggunakan banyak variabel dan memiliki effect size yang berbeda-beda, kita bisa menghitung effect size gabungannya dari korelasi variabel prediktor terhadap variabel outcome kita. Katakanlah variabel prediktor kita 2. Ya. Kemudian kita bisa menspesifikkan misalnya hubungan antara X1 dengan Y di penelitian sebelumnya atau kita perkirakan itu berkisar 0,25. Nah, untuk X2 misalnya di penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa hubungannya itu cukup lemah begitu, sekitar 0,10 misalnya. Nah, dari sini kita langsung kita bisa kalkulasi ini mu kuadrat berapa skornya. Nah, di sini kita oke saja. Langsung kemudian kita calculate untuk effect size yang dibutuhkan. Ternyata effect size yang dibutuhkan adalah 0,078. Nah, dari sini kita bisa calculate and transfer to main windows. Ini adalah effect size yang kita butuhkan. Nah, untuk alfanya itu taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05. Dari sini kemudian kita menuju ke power. Power ini adalah kekuatan analisis yang kita hubungkan. Kalau kita ingin analisis kita memiliki kekuatan yang sangat kuat, kita gunakan nilai power 0,95. Nah, ketika dalam situasi tertentu begitu ya, misalnya keterbatasan calon subjek kita, populasinya susah untuk dicari. Nah, kita bisa mengecilkan power ini. Nah, power minimum, power yang bisa diterima begitu ya, yang cukup bagus, bukan minimum, tapi power yang cukup bagus bisa diterima itu biasanya 0,8. Nah, di sini kita masukkan jumlah prediktor kita 2. Dari sini kita tinggal calculate. Nah, berdasarkan hasil analisis power untuk linear multiple regression dengan 2 prediktor dengan efek size sekian dan power yang kita diharapkan sekian,
Maka kita membutuhkan total sampel size 127. Ini jumlah ini bisa berubah-ubah. Dari mana? Ya dari ini, perubahan ini semua ini, parameter-parameter yang digunakan. Begitu ya teman-teman, semoga jelas dan cukup bisa membantu bagi kalian nanti ketika akan skripsi untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. Sekian dari saya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.